Salve fratres, mari kita apresiasi menanggapi apresiasi dari saudara-saudara kita Muslim, salah seorang teman kita Muslim yang mengapresiasi gereja Katolik. Coba silahkan temukan videonya sendiri, saya hanya mencuplik potongannya di sini. Community, ya, tetapi juga mereka merasa tetap punya makna sebagai manusia di dalam terlibat di dalam ritual-ritual gereja Katolik, sakramen, ekaristi dan lain-lain, ya. Juga mereka merasa bahwa mereka butuh seorang religious leader, jadi top religious leader, dalam hal ini paus atau uskup agung atau uskup di tempat masing-masing, di mana religious leader itu bisa memberi kenyamanan, ya, comfort, juga bisa memperkuat solidaritas dalam komunitas. Saya kira itu mungkin salah satu faktor kenapa Katolik masih bertahan dalam gempuran modernisme dan sekularisme yang salah satu produknya adalah menjauhkan orang dari Tuhan dan dari agama. Oke, terima kasih ya. Dari seberang tembok gereja, apresiasi seorang Muslim, tantangan bagi umat Katolik. Nah, saudara-saudariku, video tersebut adalah potongan dari refleksi terbuka seorang Muslim terhadap gereja Katolik. Disampaikan dengan bahasa simpatik dan penuh penghargaan. Dia menyampaikan 3 hal utama yang menurutnya istimewa dalam gereja Katolik: ketahanan terhadap modernisme, keterbukaan dalam dialog antar agama khususnya melalui Konsili Vatikan II, dan tradisi literasi yang menyentuh relasi antar agama terutama kepada umat Muslim. Mari kita analisis dan berefleksi secara pastoral dari sudut pandang Katolik. Yang pertama, apresiasi, tanda pengakuan yang tulus dari seorang sahabat. Pertama-tama kita patut memberikan apresiasi kepada pembicara atas sikap terbuka, simpatik dan jujur. Dia bukan hanya mengamati secara intelektual, tetapi juga menyentuh hal-hal yang menjadi kekayaan terdalam gereja. Spiritualitas komunitas, hierarki yang bermakna, serta peran serta gereja dalam dunia modern yang kering akan makna dan arah moral. Kesaksiannya bahwa banyak orang masih mencari makna komunitas dan kenyamanan dalam gereja Katolik bukan hanya benar, tetapi menjadi pengingat bagi kita umat Katolik untuk tidak melupakan peran gereja sebagai sakramen keselamatan, bukan hanya secara spiritual, tetapi juga sosial dan historis. Itu tadi apresiasi. Yang kedua, penegasan. Gereja tidak relativis, tapi inklusif dan dialogis. Perlu ditegaskan bahwa gereja Katolik bukan mengajarkan relativisme agama. Nostra Aetate dan Konsili Vatikan II tidak, sekali lagi, tidak mengatakan bahwa semua agama sama atau bahwa semua jalan membawa keselamatan dengan cara yang sama. Yang diakui oleh gereja adalah bahwa benih-benih kebenaran dan rahmat, sekali lagi, benih-benih kebenaran dan rahmat dapat ditemukan dalam agama-agama lain sebagai pantulan samar dari kebenaran penuh yang hanya ada dalam Kristus. Bandingkan dengan Lumen Gentium artikel 16. Gereja tetap menyatakan dengan tegas, Kristus adalah satu-satunya pengantara dan penyelamat. Bandingkan Redemptoris Missio artikel 5. Namun dalam terang kasih Allah yang maha luas dan misterius, keselamatan tidak tertutup secara mekanis, dan siapapun yang dengan tulus mengikuti suara hati dan mencari kebenaran dapat diselamatkan oleh rahmat Kristus meski tanpa mengenalnya secara eksplisit. Gaudium et Spes artikel 22. Dengan kata lain, gereja tidak meninggalkan iman Katolik, melainkan menjalankannya dengan inkarnasional dan historis, bahwa Allah sungguh hadir dalam sejarah dan merangkul manusia dengan cara-cara yang bisa mereka tangkap, termasuk lewat tradisi dan nilai agama-agama lain. Ingat, nilai-nilai yang benar ya, selalu datangnya dari Tuhan. Nah, sebagai refleksi bagi kita umat Katolik, jangan malu menjadi Katolik. Dari penuturan seorang sahabat Muslim ini kita bisa merenung. Yang pertama, apakah kita sendiri menyadari kekayaan gereja Katolik seperti yang dia lihat dari luar? Seringkali kita yang lahir Katolik justru kehilangan rasa syukur atas liturgi, sakramen, pemimpinnya, dan warisan spiritualnya.
Yang kedua, apakah kita terlibat dalam dialog dan membangun jembatan persaudaraan dengan agama lain, bukan dengan kompromi iman, tetapi dengan kasih dan kebenaran. Dan yang ketiga, apakah kita masih percaya bahwa gereja memiliki tempat dalam dunia modern sebagai benteng harapan dan penuntun moral dalam era keterasingan? Nah, sebagai penutup, marilah menjadi garam dan terang di dunia yang retak. Paus Leo ke-14 baru saja terpilih. Semoga seperti harapan sahabat muslim ini, Paus dan seluruh gereja terus menjadi suara kasih dan harapan bagi dunia. Tapi itu tidak akan terjadi tanpa kita semua, umat, klerus dan awam, menjadi saksi iman yang hidup, rendah hati, namun yakin, dialogis, tanpa kehilangan prinsip. Seperti kata Santo Petrus, hendaklah kamu siap sedia pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat. 1 Petrus bab 3 ayat 15. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua.